Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk pasir di Kabupaten Serang tabrak sepeda motor, 3 orang tewas. Tercemar limbah, aliran Sungai Ciujung menghitam dan berbau. Mengutil di minimarket, seorang ibu di Kabupaten Serang ajak anak balitanya. Inilah rekaman CCTV di salah satu minimarket di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, merekam pengutilan yang dilakukan ibu berinisial E. Saat melakukan pengutilan, pelaku mengajak serta anaknya yang masih balita. Saat dalam kondisi sepi, pelaku mengambil berbagai barang dari atas rak dan langsung dimasukkan ke dalam baju. Aksi tersebut terhenti setelah kepergok salah satu pengunjung lain dan langsung melaporkan ke pegawai minimarket. Saat diinterogasi, pelaku pun tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku sudah 2 kali melakukan pengutilan. Barang-barang yang diambil berupa kopi dan makanan ringan yang menurutnya akan diberikan untuk anaknya. Namun karena rasa kemanusiaan, pelaku tidak ditahan. Sudah mengamankan pelaku pengutilan di salah satu toko swalayan di wilayah hukum Polsek Cikande yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu ya, dengan membawa anak. Adapun barang yang dikutil oleh ibu tersebut yaitu kopi dan berbagai macam makanan snack anak-anak. Karena tidak ada tuntutan dari pihak minimarket dan nilai kerugian di bawah 100.000, polisi akan mempertimbangkan keadilan restoratif dan memberikan pembinaan kepada pelaku. Ariel Maranus dan Ama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang pegawai minimarket di Jatiuwung, Kota Tangerang, diduga melakukan asusila ditangkap warga. Pelaku berinisial A ditangkap agar tidak kabur, beruntung amuk massa tidak terjadi setelah polisi datang ke lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melecehkan anak laki-laki yang masih di bawah umur di toilet minimarket tempat pelaku bekerja. Pelaku juga mengaku sebelum melecehkan korban, sempat mengiming-imingi korban pembelian top-up game daring Rp100.000. Dibilang dia maunya yang top-up 100. Terus, apa lagi? Top-up 100? Ya, kalau kamu kasih syarat nggak? Ya, Hah? syarat. Syarat? Ya. Syaratnya apa? Kamu harus buka celana. Bujuk kayak gitu ya? Oke. Terus, pas kamu bilang suruh buka celana, tanggapan dia apa? Dia mau. Mau? Ya. Terus disuruh kemana? Ke toilet dia. Ke toilet. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat kecil pelaku diketahui juga pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan tetangganya. Orang tua datang ke Polsek Jatiuwung melaporkan bahwa anaknya itu telah menjadi korban pencabulan oleh seseorang yang berinisial A. Yang bersangkutan itu adalah karyawan dari salah satu minimarket. Atas kejadian tersebut orang tuanya melaporkan ke Jatiuwung. Akhirnya dengan respon cepat anggota kami langsung melaksanakan kegiatan kepolisian untuk melakukan penangkapan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita pakaian kerja pelaku dan uang Rp100.000 dan ponsel serta gel. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Warga perumahan Banten Indah Permai di Kelurahan Unyur, Kota Serang, digegerkan penemuan mayat tergeletak di teras rumah bersimbah darah.
Korban diketahui bernama Jusman Sihotang adalah warga perumahan tersebut. Korban terbaring di teras rumahnya. Warga yang curiga mendekati korban dan ditemukan darah-darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban sudah tidak bernyawa. Warga langsung memberitahukan kejadian tersebut ke polisi. Korban dikenal sebagai warga yang ramah dan berbaur dengan tetangga. Jusman sehari-hari bekerja sebagai bank keliling di wilayah Kota Serang. Dapat laporan dari warga karena posisi saya ada di tempat kerja, dapat info bahwa ada mayat tergeletak. Awalnya saya mencurigai itu adanya bunuh diri, laporan dari warga. Nah ternyata pas saya datang ke sini itu indikasinya bukan bunuh diri, itu seperti punya riwayat. Belum ada keterangan resmi dari polisi. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Diduga Jusman meninggal akibat penyakit yang dialaminya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.